Anda masih bersama saya, Sarah Ariyanti, dalam special program Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Bank and Financial Services. Dan kini kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Bapak Koko Catur Rahmadi. Pak Koko, kita lanjutkan perbincangan kita yang seru banget ya di hari ini ya Pak Koko. Oke. Ini karena Mbak Sarah yang seru aja, jadi saya ketularan ikut seru. Harus dong Pak, kan biar pemirsa CNBC juga Siap. selain mendapatkan insight juga terhibur ya Pak ya. Oke, Pak Koko, ini kan di segmen sebelumnya Pak Koko bilang bahwa memang masih butuh yang namanya dukungan atau suntikan dari government sendiri. Nah terkait hal ini, belum lama kan memang OJK ini sudah menerbitkan peraturan baru nih untuk memperkuat ketahanan dan juga daya saing perbankan syariah di aspek likuiditas, rasio pendanaan hingga kewajiban pemenuhan leverage ratio begitu ya bagi bank umum syariah. Nah, kebijakan ini kan memang ditargetkan OJK untuk dapat diimplementasikan di tahun depan gitu ya, di tahun 2026. Nah, gimana nih Pak tanggapan Bank Aladin Syariah sendiri terkait hal ini? Yang pertama tentunya kami di industri selalu istilahnya itu samina wa ta'na terhadap semua ketentuan dari regulator yang berlaku. Karena kita percaya bahwa ketentuan itu dibuat untuk mengatur industri dan tujuannya pasti sama, untuk memperbesarkan industri, melindungi customer, ya, melindungi industrinya juga. Dan kalau kita lihat POJK 20 maupun POJK 21 itu kaitannya sama leverage ratio, ya, dari sisi industri perbankan syariah kan kalau kita lihat tetap saja kita ini bisnis yang manage resiko. Ya. Ada satu resiko yang menjadi dari 10 resiko di perbankan syariah ada satu resiko, yaitu resiko likuiditas, ya, yang harus menjadi perhatian kita di industri. Nah, kita terima kasih sekali kepada OJK yang memberikan mengeluarkan aturan kaitannya sama POJK dan mengatur tentang sisi pendanaannya. Dan tujuannya itu tadi, kita melihat bahwa regulator dalam hal ini OJK juga ingin melihat perbankan syariah ini tumbuh besar tapi juga resilience, dan kuncinya di resilience. Nah, kekuatan ini tentunya harus didukung selain dengan regulasi, infrastruktur, orang, kemudian juga tentunya kemampuan dari masing-masing pelaku, masing-masing bank, ya, untuk tadi samina wa ta'na, saya mendengar dan saya taat dengan aturan tersebut. Nah, di satu sisi kalau kita melihat bahwa industri perbankan ini satu pameo adalah size as matter, ya, size as matter. Jadi kalau besar itu ya akan semakin menjadi kuat gitu. Kemarin sempat didiskusi di Surabaya itu kita sampaikan usulan kami ke regulator itu, yuk bareng-bareng kita gedein industrinya sambil berjalan aturannya nanti menyesuaikan. Nah, ini mungkin salah satu jawaban atau respon dari teman-teman OJK bahwa aturan tetap dipersiapkan sehingga industrinya makin mature, industrinya makin dewasa, yang diharapkan ketika industrinya tadi membesar, mereka benar-benar kuat, benar-benar kokoh, benar-benar resilience. Jadi itu tanggapan kami dari industri terkait dengan POJK 20 dan POJK 21. Jadi dengan POJK ini bisa dibilang semakin membuka peluang besar begitu ya bagi kolaborasi antar bank syariah begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kita juga tahu ya Pak, dari tadi kan kita juga sudah membahasnya terkait dengan bank digital syariah pertama, yaitu Bank Aladin Syariah. Nah, ini kan sudah nih ya Pak ya, berupaya untuk melayani dan juga memberikan kemudahan kepada nasabah di aspek layanan yang mungkin berkaitan dengan umroh, haji, ataupun dengan wakaf, bagaimana Pak? Jadi Bank Aladin Syariah itu kan ada 3 kata di sana ya, yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Pak Koko, Bank Aladin apa sih gitu ya. Jadi memang Bank Aladin ini walaupun kita bank baru, tapi syukur alhamdulillah, terima kasih juga kepada nasabah-nasabah kami yang sudah percaya kepada kami, sehingga kalau kita lihat dari 3 kata itu, bank, syariah, sama digital, ya. Ini suatu gabungan 3 suku kata yang menurut saya bisa menjadi strong point buat keberadaan kami. Dari kata syariah, kami bagian dari industri perbankan syariah yang ingin ikut meramaikan pasar syariah tersebut dengan layanan-layanan
dan produk-produk yang tentunya harus sangat-sangat dekat dengan tadi 85% dari 280 juta penduduk yang katanya Muslim. Ya, makanya tadi ada umroh, ada zakat, ada infak, sedekah. Nah, dengan catatan semua hal itu harus bisa dilakukan dengan gampang dan mudah oleh customer. Ya, pendekatan digitalisasi kita masukkan. Kita masukkan. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan Q3 2025 ini customer kami, pelanggan-pelanggan kami merespon dengan cukup baik. Kalau saya melihat datanya, aset kami di tahun 2025 ini sampai dengan September bisa tumbuh menjadi sekitar 36%, ya, udah lewat angka 10 triliun, aset kami sekitar 12 triliunan something gitu kan. Kemudian pembiayaan juga tumbuh double digits, 10%. Kemudian dana pihak ketiga yang luar biasa, dana pihak ketiga itu tumbuh bisa sampai di atas 50%, 60%. Kenapa ini tumbuh? Karena saya yakin bahwa dengan digitalisasi tadi, masyarakat harus merasa lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih menguntungkan. Ya. Jadi hal-hal tersebut yang coba kita offer ke masyarakat, dan tentunya karena ini syariah, nuansa, rasa religiusnya, kesariahnya harus muncul. Karena itu kita juga bekerja sama dengan beberapa biro umroh travel yang poinnya saya bilang, saya pengen kalau nasabah-nasabahnya Bank Aladin Syariah melakukan umroh bersama kami, rasanya harus yang terbaik. Ya, hotel yang harus bintang 5A. Gitu. Jadi ini bisa menjadi pembeda bagi kami karena walaupun kita digital, branchless gitu ya, capaian cuma satu di Jakarta, tapi layanan kami tidak kalah dengan biro-biro perjalanan umroh yang mungkin selain bank dan lain sebagainya. Jadi kuncinya di layanan untuk nasabah-nasabah kami yang tercinta, dan terima kasih, salam dari saya, salam hormat, sudah menjadi nasabah setia kami. Oke, nah tapi Pak, dari sisi inovasi digitalnya sebenarnya fitur-fitur apa sih yang mungkin paling banyak dimanfaatkan nasabah mungkin dalam ibadah umroh dan haji juga? Oke. Kalau fiturnya sih sebenarnya standar ya, cuman tidak hanya khusus buat nasabah umroh dan haji, tapi kepada seluruh nasabah Bank Aladin Syariah. Yang membedakan menjadi nasabah Bank Aladin Syariah adalah accessibility. Accessibility untuk mengakses rekeningnya itu kita bikin sesimpel mungkin. Contoh misalkan ya, ketika nasabah ingin melakukan tarik dan setor tunai, kita membangun kolaborasi, membangun ekosistem dengan jaringan retail modern yang ada sekitar 25.000 di Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dandan, kemudian di jaringan ATM yang jaringan ATM bersama, ATM-nya Prima, BCA itu bisa dilakukan ya, baik datang langsung ya maupun menggunakan media kartu misalkan. Itu salah satu kunci yang kita lakukan tadi, kembali kenyamanan nasabah ketika bertransaksi harus kita jamin sedemikian rupa sehingga nasabah itu happy dan puas bertransaksi dengan Bank Aladin Syariah. Oke, Pak Koko, ini kan kita tahu juga ya kalau bank digital konvensional di dunia itu sebenarnya sudah banyak gitu. Kalau dari Bank Aladin Syariah sendiri ini melihatnya bagaimana sih? Apa sih mungkin di kedepannya picture Pak Koko sendiri untuk Bank Aladin Syariah itu seperti apa digitalnya? Kalau saya melihatnya kembali, kadang-kadang di hambatan itu tersembunyi suatu solusi dan tersembunyi suatu tantangan yang kalau kita garap dengan baik akan menjadi solusi yang luar biasa. Apa itu? Tadi saya sudah bilang, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu 17.000 pulau. Suku bangsa itu kalau saya nggak salah gitu ya, mohon diralat, itu hampir 800 sampai 1.000 suku bangsa dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat banyak gitu kan. Nah, accessibility di Nusantara ini menjadi PR. Jadi PR. Nah, kalau kami bisa datang dengan solusi ya yang memotong kesusahan accessibility itu, ya kita akan menjadi pionir. Ya, sehingga ini kita transformasikan dengan tadi kita berkolaborasi dengan retail modern sehingga nasabah itu merasa dekat. Ya, walaupun cabangnya nggak ada, tapi ketika melihat retail modern tersebut, asosiasi udah, oh ini Bank Aladin Syariah.
Jadi ini yang coba akan kita kemas ke depan, akan selalu kita pertajam sehingga mau di ujung Pulau Sumatera di Aceh maupun di ujung timur Papua tetap merasa dekat dengan Bank Aladin Syariah. Oke, apakah itu menjadi winning proposition juga dari Bank Aladin atau gimana Pak? Boleh dijelaskan nih Pak? Oke, untuk winning proposition itu memang jadi winning proposition kami. Cuman izin Mbak Sarah, kami di industri perbankan syariah ingin declare suatu winning proposition yang baru. Ini buat semua industri perbankan syariah dan buat semua teman-teman di industri. Kebetulan saya juga sebagai Sekretaris Jenderal di Asbisindo, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Tahun 2026 ini sudah kita canangkan kemarin di Surabaya bahwa industri perbankan syariah harus punya winning proposition. Yes. Ya. Winning proposition-nya untuk perbankan syariah di tahun 2026 adalah perbankan syariah sebagai solusi keuangan yang adil dan transparan. Jadi kata-katanya adil dan transparan. Oke. Ini sesuai dengan makosid syariah yang ada di kami industri perbankan syariah dan sesuai juga dengan astacita salah satu atau salah dua astacita yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran sekarang. Oke, Pak Koko, ini saya juga penasaran, Pak Koko. Ini kan pemerintah ini kayaknya sedang ada wacana begitu ya untuk mendirikan bank haji dan juga bank wakaf yang mungkin masih dikaji gitu ya oleh pemerintah. Nah, kalau dari Pak Koko sendiri melihatnya seperti apa nih? Seberapa besar sih urgensinya untuk membangun bank ini? Oke, mungkin komen saya tidak akan panjang lebar karena saya juga baru dengar dari Mbak Sarah. Yang pertama gini, bagi kami di industri dengan makin banyak pesaing kita makin senang. Oke. Kita makin senang, ya kan? Kita makin senang. Yang berikutnya lagi, apakah itu akan menjadi galah baru untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia? Ayo kita duduk bareng, kita diskusi bareng dengan niat baik. Kita yakin bahwa industri perbankan syariah di Indonesia suatu saat akan menjadi juara di negeri sendiri. Oke, Pak Koko. Nah, ini terkait dengan branding nih Pak ya. Nah, gimana sih Pak mungkin strategi branding dan juga penguatan digitalisasi Bank Aladin Syariah sejauh ini dan kedepannya bagaimana nih Pak? Mungkin di tahun 2026 aja nih Pak, karena kan bentar lagi tutup tahun ya Pak ya. Iya. Aduh, harus buka kartu saya kalau jawab branding ini. Jadi buat pemirsa mohon izin ini karena Mbak Sarah yang nanya saya harus jawab. Ya. Mungkin pemirsa juga bertanya, Pak Koko, Bank Aladin, bank apa sih? Nah, itu sering sekali saya ketemu gitu kan, tanyain. Oke, saya akan cerita sedikit Mbak Sarah. Silakan Pak. Jadi Bank Aladin Syariah ini, tulisannya itu Aladin itu D-nya 1, bukan 2. Kalau D-nya 2 yang film itu, yang Disney itu. Kartun ya? Kartun, nah itu D-nya 2, ini D-nya 1. Jadi Aladin ini sebenarnya 2 kata, pemirsa semua, kata Allah dan kata din. Seperti kita ketahui din adalah jalan kebaikan, jalan agama, artinya din. Ya. Allah ya cara, cara. Allah cara. Jadi Bank Aladin Syariah ini adalah cara kita untuk selalu lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, dan ini adalah jalan kebaikan yang akan kita titi bersama. Ya, jadi ke depan kita akan mempertajam branding sama awareness terhadap keberadaan Bank Aladin Syariah, bank digital syariah pertama di Indonesia, dan kami perlu masukan dari nasabah-nasabah tercinta semua, apa-apa yang harus kita improve, apa-apa yang harus kita tingkatkan, sehingga tadi nasabah makin nyaman, makin puas, dan makin happy berbanking dengan Bank Aladin Syariah. Oke, Pak Koko, ini kan Ramadan sebenarnya tinggal menghitung. Tinggal menghitung hari, 100 hari kurang dikit lah ya. Betul. Nah, bagaimana nih Pak? Mungkin apakah ini bisa menjadi momentum untuk Bank Aladin Syariah ini sudah mulai nih tancap galah untuk loncat lebih tinggi lagi? Pastinya, karena memang Ramadan salah satu momentum yang kita pakai untuk kita selain berbagi, Betul. ya tentunya kita makin mendekatkan diri kepada customer-customer kami. Buat para customer kami, tunggu tanggal mainnya, ya. Bank Aladin Syariah akan hadir, ya, dengan menghadapi Ramadan lebih ceria, lebih hebat lagi, dan lebih nyaman lagi untuk para customer kami. Oke.
Oke, Pak Koko. Nah, kedepannya juga apa sih mungkin langkah penting yang mungkin perlu ditempuh agar transformasi digital Indonesia ini sebenarnya nggak cuma cepat nih Pak Koko, tapi juga berkelanjutan dan juga inklusif dan mungkin bagaimana komitmen dari Bank Aladin Syariah sendiri untuk bisa lanjut nih berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Kalau bagi kami di Bank Aladin Syariah tentunya selain tadi yang sudah berulang kali saya sebut tentang kemudahan, kenyamanan, keuntungan dan lain sebagainya, satu hal yang menjadi fokus kami juga dan kedepannya akan selalu kita pertajam yaitu tentang cyber security, tentang keamanan bertransaksi secara digital. Ya, dua sisi dari kami terutama dari Bank Aladin Syariah untuk terus memperkuat ya. Keamanan cyber yang ada di kami. Yang berikutnya lagi tentunya kita juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi, memberikan literasi yang benar-benar terus-menerus kepada nasabah tentang pentingnya digitalisasi, digital maturity, bagaimana menggunakan gadgetnya, bagaimana menggunakan internetnya, tidak hanya sekedar bijaksana tapi juga prudent. Oke. Ya, tidak hanya bijaksana, tapi juga prudent. Ini suatu gabungan yang gampang diucapkan, tapi sangat susah dan harus bersama-sama seluruh lapisan, seluruh industri, tidak hanya kami di industri, tapi juga regulator, untuk bareng-bareng membuat digitalisasi ini sebagai senjata ya untuk kemudahan kita, tidak menjadi fireback atau balik menjadi racun buat kita. Itu yang paling penting. Oke, baik Pak Koko, ini terima kasih atas perbincangan kita pada hari Terima kasih ini. juga, Sarah. Pak Koko, ini semoga rencana-rencana baiknya di sisa tahun 2025 Amin. dan di tahun 2026 ini semoga lancar terus. Dan untuk Pak Koko sehat dan sukses selalu. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih.